Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya Sutrisna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Negeri 2 Tanjung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan 8 ini, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Guru Tenes Kenda dan pembimbing penggerak Bapak Alam Bahagia. Pada pemaparan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, kali ini saya akan mencoba memaparkan dengan 3 elemen penting utama pembahasan, yaitu yang pertama adalah apa visi saya sebagai seorang guru terhadap sekolah di masa depan. Kemudian, apa prakarsa perubahan yang akan saya lakukan untuk mencapai misi yang sudah saya susun tersebut. Pada elemen yang kedua, bagaimana keterkaitan antara visi yang sudah tersusun ini dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, dan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, elemen yang ketiga yang akan coba saya paparkan yaitu bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah bagja. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan kali ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita semua demi perkembangan pendidikan di masa depan. Harapan dan cita-cita saya terhadap perkembangan pendidikan di masa depan yang lebih baik saya tuangkan dalam bentuk visi. Adapun visi ini mempertimbangkan kemampuan atau aset yang dimiliki oleh sekolah saya sehingga dapat menghasilkan perkembangan pendidikan yang memuaskan. Hal ini juga dengan mempertimbangkan kultur dan budaya yang ada di lingkungan kami sesuai dengan budaya yang religius, sehingga dalam penerapan atau mimpi-mimpi yang tertuang dalam misi yang saya susun inilah menggambarkan keadaan masyarakat dan keinginan untuk berkembang di masa yang akan datang. Berikut ini adalah visi yang coba saya paparkan dan yang coba saya wujudkan di sekolah kami, yaitu mewujudkan generasi yang religius, cerdas, inovatif, berbudaya, dan berwawasan global. Untuk mencapai visi yang sudah tersusun ini, supaya berhasil dalam pelaksanaannya, maka dibutuhkan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya susun yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi serta penanaman pembiasaan nilai-nilai religius di sekolah. Dalam penyusunan visi ini juga tentu tidak melupakan bahwa apapun tujuan kita semata-mata untuk kepentingan perkembangan dan kebahagiaan murid-murid kita. Sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba kepada anak, di mana pendidikan haruslah menuntun dan berorientasi kepada siswa untuk tumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Di dalam pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga penanaman budi pekerti. Kemudian, apa sih kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak? Nilai guru penggerak merupakan kekuatan yang ada pada guru penggerak yang melekat erat pada guru penggerak, yaitu nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid dan inovatif. Nah, dengan modal kemandirian, dengan modal-modal nilai guru penggerak yang kita miliki, inilah kita gunakan untuk berperan sebagai guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach, lain mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan
Nah, apabila nilai dan peran ini sudah berjalan dengan baik, peran kita sudah dijalankan dengan baik secara hierarki, kita akan bisa memenuhi misi yang kita buat sesuai dengan keinginan dan cita-cita. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak didik kita, maka visi yang kita susun berkeinginan atau punya cita-cita dan tujuan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang pada misi, yaitu mewujudkan generasi yang religius, cerdas, inovatif, berbudaya, dan berwawasan global, dibutuhkan sebuah pendekatan yang sesuai. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini berfungsi mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara agar hal-hal tersebut bertahan dan memunculkan strategi untuk berkolaborasi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan dari prakarsa perubahan yang tersusun untuk mencapai visi tersebut. Dalam penerapan pendekatan inquiry apresiatif, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Berikut ini nanti akan coba saya paparkan bagaimana metode Bagja dan pengertian dari metode Bagja. Bagja dalam bahasa Sunda artinya adalah bahagia. Maka bisa kita simpulkan bahwa keinginan kita adalah mewujudkan pendidikan yang membahagiakan, menyenangkan pada anak, membahagiakan untuk perkembangan di masa depan. Bagja terdiri dari 5 huruf, yaitu B, A, E, C, A. B yang pertama adalah tahapan membuat pertanyaan utama. A. Mengambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Inilah 5 tahapan yang akan kita gunakan untuk mencapai visi yang sudah tersusun sebelumnya. Tahapan Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Pada pembuat pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, di sini saya akan mencoba membuat sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan utama untuk mengungkap prakarsa perubahan yang diinginkan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi, serta penanaman pembiasaan nilai-nilai religius di sekolah. Dan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, saya coba ungkapkan dengan tindakan dan penyelidikan yang sudah dilakukan, yaitu mencari tahu karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik, kemudian berdiskusi dengan pemangku kepentingan yang ada dan stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya mencari referensi dan praktek yang baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, menginventarisir pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah untuk pembentukan karakter yang ada di sekolah.
Tahapan bagian selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Maksud dari tahapan ini adalah kita mengambil pelajaran dari apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan utama tadi, yaitu dengan menggali lagi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, yaitu siapa guru ahli di bidang teknologi dalam pembelajaran di sekolah, teknologi pelajaran apa yang ada di sekolah yang biasa digunakan. Kemudian, bagaimana mencari teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, bagaimana cara merealisasikan kebiasaan kegiatan pembentukan karakter tersebut. Nah, dari 4 pertanyaan itu, saya mencoba menjawab dengan tindakan penyelidikan, yaitu mencari referensi guru yang memiliki keahlian di bidang teknologi pembelajaran yang ada di sekolah kami. Kemudian, mencari juga referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa. Selanjutnya, mencari referensi jenis-jenis kegiatan yang sesuai dengan kebiasaan kegiatan pembentukan karakter, baik itu diambil dari lingkungan sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah kita atau pada komunitas-komunitas praktisi yang ada di wilayah. Hal ini sesuai dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Setelah kita mampu mengambil pelajaran, maka selanjutnya adalah gali mimpi. Tahapan bagja pada gali mimpi ini adalah bagaimana harapan cita-cita yang kita tuangkan untuk mencapai prakarsa perubahan atau prakarsa perubahan apa yang kita inginkan terjadi di sekolah. Nah, untuk mencapai itu, saya mencoba dengan 4 pertanyaan pemantik, yaitu apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kolaborasi melalui tim teaching untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana penerapan pembiasaan nilai-nilai religius dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah? Dan apa dampak kegiatan tersebut bila dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila? Dari 4 pertanyaan pemantik itu, tindakan yang saya lakukan yaitu melalui kolaborasi, observasi, diperoleh hasil meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, terjadi sinergi antara stakeholder yang ada di sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran berbasis teknologi serta pembiasaan nilai-nilai religius di sekolah secara berkelanjutan, serta tertanamnya profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Itu merupakan mimpi yang ingin diterapkan atau ingin dicapai dalam prakarsa perubahan yang sudah tersusun sebelumnya. Setelah kita bisa menjabarkan apa mimpi-mimpi kita pada tahapan gali mimpi, maka langkah selanjutnya saya akan mencoba menjabarkan rencana yang akan dilakukan. Pada tahap ini, saya membagi menjadi 4 pertanyaan pemantik utama, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk memulai persiapan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi.
Selanjutnya, media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha agar pembelajaran di kelas dapat diterapkan dengan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan? Dan yang terakhir, jenis kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menerapkan pembiasaan nilai-nilai religius? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan sebagai berikut. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, serta menggunakan multimedia pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Menjalin kolaborasi untuk membentuk sinergi dengan stakeholder yang ada di sekolah agar tujuan prakarsa perubahan bisa tercapai efektif. Kemudian memberikan penguatan kepada siswa yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir, kami juga menerapkan kegiatan pembiasaan nilai-nilai budaya berupa 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini bertujuan untuk mendidik karakter siswa yang memiliki budi pekerti yang baik. Dalam keagamaan, dengan unsur nilai religius, kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang berupa Jumat bersedekah, sholat duha berjamaah, maghrib mengaji, dan lain-lain. Setelah kita memahami apa yang menjadi mimpi-mimpi kita dan rencana-rencana kita untuk menggapai mimpi-mimpi itu, tahapan selanjutnya adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini, kita menjamin bagaimana usaha kita menjamin bagaimana program atau rencana kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan konsisten. Pertanyaan pemantiknya yaitu bagaimana cara agar kegiatan pemanfaatan teknologi dan pembiasaan nilai-nilai religius dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan yaitu program kegiatan. Jadi, disusunlah program kegiatan yang terarah dan berkelanjutan, disertai konsekuensinya berdasarkan kesepakatan. Disinilah penanaman nilai kolaborasi itu diterapkan. Kemudian dibentuk teamwork untuk pengawasan dan evaluasi. Dalam hal evaluasi, diharapkan penanaman evaluasi ini secara terukur. Bagaimana keberlangsungan kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan baik, dengan indikator-indikator yang jelas. Salah satu kegiatan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi keberlangsungan kegiatan-kegiatan pembiasaan dan pembelajaran berbasis teknologi ini yaitu dengan asesmen. Asesmen bisa dilakukan kepada siswa kita, kepada guru-guru, dan kepada wali murid dan lingkungan. Keterlaksanaannya program pembelajaran berbasis teknologi dan penerapan pembiasaan nilai-nilai religius ini sangat penting karena sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah tersusun sebelumnya. Dengan demikian, prakarsa perubahan ini akan menggapai visi yang sudah kita harapkan bersama, yaitu mewujudkan generasi yang religius, cerdas, inovatif, berkebudayaan, dan berwawasan global. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga bermanfaat untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid.
Tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.